Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang masih Allah hujamkan di dalam lini kehidupan ini, baik besar maupun kecil, kepada seluruh makhluknya tanpa terkecuali, terkhusus kepada kita yang masih dihujamkan iman dalam diri. Semoga kesadaran diri ini dengan fasilitas kehidupan yang masih Allah berikan itu mampu kita manfaatkan semaksimal mungkin ketika berhubungan dengan dunia, meraih kesuksesan hidup, bahagia, sejahtera dan sebagainya. Dan ketika kita manfaatkan dengan ukhrawi, semoga mampu memupuk dan meningkatkan terus nilai takwa dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat ini adalah merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah yang mampu menghadirkan solusi kehidupan, tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bersalawat kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa lebih kurang 2 pekan Ramadan sudah kita tinggalkan. Kita faham benar bahwa salah satu fungsi Ramadan itu adalah bulan untuk mentraining, untuk melatih diri yang ujung-ujungnya mencetak menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu bahasa yang kita fahami dan sering kita dengar bahwa Ramadan itu dikatakan berhasil ketika dilaksanakan, dilihat ketika Ramadan sudah berlalu. Kapan itu? Di Syawal ini, Dzulqa'dah mendatang, Dzulhijjah, dan sampai dengan Ramadan datang kembali di tahun depan. Betapa tidak Ramadan banyak memberikan pelajaran kepada kita tentang hakikat insan yang ingin memupuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan keridhaan dan kebahagiaan terhadap dirinya. Dapat kita pelajari tentang adanya indikasi atau ciri-ciri orang yang berhasil melaksanakan ibadah Ramadan. Ketika ini disampaikan, semoga menjadi sebuah acuan kepada kita. Kita tergolong tidak orang-orang yang berhasil melaksanakan ibadah Ramadan itu. Indikasi yang pertama, ciri yang pertama orang yang berhasil melaksanakan ibadah Ramadan itu adalah semakin memiliki tauhid yang mantap, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb satu-satunya sesembahan yang mampu memberikan pertolongan, berkuasa terhadap sesuatu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Menafikan dari sebuah kekuatan-kekuatan di luar Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan pertolongan kepada orang-orang sekitarnya walaupun dirinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika dia memiliki tauhid yang mantap, dia serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala hidupnya, baik dalam keadaan bahagia maupun dalam keadaan sulit. Dia yakin bahwa keadaan orang yang beriman itu dalam keadaan sulit maupun berbahagia itu baik dalam pandangan Allah. Ketika dalam keadaan sulit dia bersabar, dia sandarkan kepada Allah, dia tawakal kepada Allah, dia yakin ini semua adalah hal yang terbaik Allah berikan kepada dirinya. Dan ketika Allah hadirkan bahagia, Allah hadirkan berlebihan harta, Allah berikan kemudahan hidup kepada dirinya, maka dia bersyukur kepada Allah bahwa ini ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika tauhidnya sudah mantap, dia yakin bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, maka dia menjawabnya. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bergetar hatinya. Orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila disebut nama Allah maka bergetar hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Yang kedua, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indikasi orang yang berhasil melaksanakan ibadah Ramadan itu adalah semakin memiliki akhlak yang mulia. Betapa tiba Ramadan itu banyak mengajarkan kepada kita, salah satunya adalah tentang sifat jujur. Yuk kita flashback ke belakang dan kita bayangkan bagaimana ketika suasana Ramadan yang salah satunya disebut dengan Yaumun Nahar, bulan yang panas, ketika dalam keadaan rehal istirahat, di rumah tidak ada orang, kalaupun ada orang pada sedang istirahat. Kita yakin di dalam kulkas itu ada minuman sirup sisa dari sahur, bahkan tadi malam menikmati hidangan berbuka.
plus dengan sisa makanan yang ada di dalam lemari, dalam keadaan haus dan lapar di siang bolong, tidak ada di rumah, apa yang kita lakukan di rumah itu? Apakah kita buka kulkas maupun mencicipi beberapa makanan yang masih ada di lemari makan kita? Tentu tidak. Kenapa hal itu tidak dilakukan? Karena kita sadar kita sedang saum, Allah maha melihat, Allah maha memerhatikan, dan kita tidak mau ibadah saum kita itu rusak akibat sedikit ulah kita. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, kejujuran salah satunya Ramadan itu telah membubuk pada diri ini. Dan ketika Ramadan sudah berlalu, apakah sifat kejujuran itu masih ada? Ketika itu masih ada, maka insya Allah cara satu ciri atau indikasi orang yang berhasil melaksanakan ibadah Ramadan kemarin itu melekat di dalam diri ini. Kemudian yang ketiga, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indikasi orang yang berhasil melaksanakan ibadah Ramadan itu adalah semakin semangat dirinya untuk menimba ilmu pengetahuan. Betul apa tidak? Ketika Ramadan, atau kita lihat di bulan apa kita dengarkan tausiah-tausiah, ceramah-ceramah agama, kultum, kulibas maupun kuliah subuh, kalau bukan di bulan Ramadan. Karena mendengarkan tausiah itu adalah merupakan sarana untuk menambah ilmu pengetahuan ke dalam dirinya. Tak bosan kita mendengarkan, bahkan kita tunggu-tunggu, terkadang kecewa ketika ada seorang penceramah yang tidak hadir. Haus kita mendengarkan tausiah itu. Dan ketika Ramadan kembali dalam kehidupan yang normal, jarang-jarang setiap malam masjid mengadakan kuliah atau tausiah. Paling-paling seminggu sekali kuliah subuh, kalaupun ada pengajian sebulan sekali dan lain sebagainya, jarang. Dan sekali lagi, mendengarkan tausiah itu adalah merupakan salah satu untuk menambah ilmu pengetahuan. Kalau ketika Ramadan sudah berlalu, semangat untuk menambah ilmu pengetahuan itu tetap ada, haus diri ini, bukan sekedar mendengarkan tausiah, membaca literatur buku, suka membaca hal-hal yang penting di dalam kehidupan, apalagi taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sharing dengan orang-orang yang alim, maka insya Allah itu salah satu indikasi orang yang berhasil melaksanakan ibadah Ramadan. Karena syaitan laknatullah bersama dengan CS-nya jin. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika akan masuk ke dalam sebuah masjid, ternyata di pintu luar masjid itu ada sesosok jin. Salah satu mukjizat Rasulullah adalah dapat melihat jin dan dapat berkomunikasi kepada dirinya. Didekati sang jin ini, "Wahai jin, kenapa engkau tidak masuk?" "Ya Rasulullah, itu di dalam ada orang yang sedang beribadah, tapi di sebelahnya ada orang yang alim, orang yang berilmu." "Lantas kenapa?" "Kalau aku goda orang yang sholat itu, orang yang ibadah itu perkara gampang. Karena aku tahu dia tidak mengerti tentang rukun-rukun sholat, sholatnya pun tak khusyuk. Itu begitu mudah aku untuk menggodanya. Tapi di sebelahnya ada orang yang alim, orang yang berilmu. Aku khawatir ketika aku akan menggoda orang yang beribadah ini, orang yang berilmu akan bangun, kemudian mengajari orang yang tak faham ini sehingga berilmu." Dari kisah ini memberikan sebuah pandangan bahwa orang yang berilmu itu derajatnya luar biasa dibandingkan orang-orang yang abid atau orang yang beribadah. Pendeknya, ibadah tanpa ilmu boleh jadi yang dilakukannya itu sia-sia, tapi insya Allah ketika ibadah dilandasi dengan ilmu pengetahuan, maka insya Allah ibadah yang dilakukannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan terima. Betapa tidak Allah menggaransi tentang derajat orang yang beriman. "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan juga yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, ditimpali Rasulullah utlubul ilma illallah di minal mahdi, menuntut ilmu itu dari semenjak Allah hadirkan kita di muka bumi ini sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Dan kewajiban menuntut ilmu itu Rasulullah terangkan kepada kita. Oleh karena itu saudaraku, salah satu indikasi keberhasilan kita untuk mencapai keberhasilan Ramadan yang sudah kita jalani itu adalah tetap cinta kita untuk menimba ilmu pengetahuan. Okelah, mungkin selesai kita di bangku pendidikan formal, ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan, yang banyak kita bisa
bisa lakukan untuk menambah ilmu ini. Jadi jamaah, mudah-mudahan di bulan Syawal yang merupakan salah satu maknanya adalah meningkatkan diri ini untuk tetap semangat menimba ilmu pengetahuan. Insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita di sisinya. Yang keempat, saudaraku, indikasi orang yang berhasil melaksanakan ibadah Ramadan itu adalah semakin semangat dirinya untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, ketika Ramadan kemarin kita bayangkan kaki ini sangat mudah kita langkahkan untuk memenuhi panggilan Allah. Bahkan sebelum azan dikumandangkan, kita ringan melangkahkan kaki ini. Kita sucikan diri ini, berzikir, bertakarub, baca Quran, sharing dengan orang-orang yang alim. Ketika Ramadan berlalu, masih adakah itu? Jangan ketika Syawal sudah di depan mata, kemudian Zulkaidah sampai dengan Ramadan kembali masjid-masjid itu sunyi. Rindu sepertinya kita dengan suasana yang suasana yang luar biasa, suasana yang begitu makmur. Karena memang salah satu ciri-ciri orang yang beriman, kata Allah, adalah orang yang suka memakmurkan rumah Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dan salah satunya Rasulullah juga menegaskan bahwa satu di antara 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan nanti di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah seorang pemuda yang tertambat hatinya di rumah Allah. Hari ini saudaraku, masjid kita ini dan masjid dimanapun berada sudah berupaya untuk memaksimalkan, untuk membuat masjid itu menjadi nyaman, mulai dari AC, mulai dari renovasi. Dalam rangka apa? Agar membuat kita yang berada di dalam itu menjadi nyaman, elok kita beribadah, plus dengan segudang aktivitas yang ada di dalamnya. Kalau diri ini tidak terpanggil dan tidak tertambat di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk mengkaji, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi. Jadi saudaraku, salah satu indikasi ciri orang yang berhasil melaksanakan Ramadan itu adalah tetap dia cinta kepada rumah Allah, berupaya 5 waktu. Apalagi kita yang laki-laki ini ada kewajiban kita. Sampai di masa Rasulullah, sempat Rasulullah itu memperhatikan sahabatnya, siapa yang tak hadir untuk melaksanakan sholat jamaah pada hari ini, panggil. Ada apa? Kumpulkan kayu bakar. Kalau seandainya itu sebuah kewajiban yang benar-benar harus dilaksanakan, Masya Allah, boleh jadi di Jumat ini ada beberapa rumah yang terbakar, karena memang itu adalah syariat Islam. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, cintai rumah Allah ini. Kendati pun ada mungkin perbedaan-perbedaan cara ibadah, yang penting bentengi diri ini dengan ilmu. Jangan mudah menyalahkan orang lain, karena belum tentu yang dilakukan orang lain itu kita faham. Apalagi alangkah mirisnya ketika ada celaan-celaan yang keluar dari lisan ini, yang ternyata di celah itu memang ada dalil yang awak lakukan jauh daripada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling jelas adalah tetap beribadah kepada Allah, cintai rumah Allah. Semoga Allah meridhai diri ini. Yang terakhir, adanya semangat terus untuk solidaritas, empati, peduli terhadap orang-orang di sekitar kita yang dalam dari sisi ekonomi mereka tidak mampu. Ini terbukti ketika Ramadan kemarin, zakat fitrah, infak sedekah, kotak keliling yang ada di depan mata maupun di sudut-sudut masjid berupaya kita isi di Ramadan itu. Selepas Ramadan di Syawal ini, masihkah ada semangat kita untuk menyisihkan sebahagian dari amanah rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri ini? Ketika itu masih ada, maka indikasi berhasilnya orang yang melakukan ibadah Ramadan itu ada di dalam diri ini. Semoga 5 indikasi, kendati pun ada beberapa hal di luar dari penyampaian ini yang menjadi sebuah tolok ukur keberhasilan ibadah Ramadan, mampu untuk dapat kita wujudkan, kita pertahankan, dan nilai ketakwaan itu kan Allah Subhanahu wa taala tetapkan ke dalam diri ini, sehingga nanti ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan berbahagia dan penuh dengan keridhaannya. Amin.